Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, apa kabar? Saya selalu berdoa dan berharap Bapak Ibu baik-baik saja dan tetap semangat. Puji Tuhan, kembali kita bersyukur jikalau hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita dan yang selalu menguatkan kita. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, yang luar biasa, yang kekal. Kami mengucap syukur Tuhan, jikalau hari ini kembali mendapatkan pemerintahan firman-Mu, diajar dengan kehendak-Mu untuk hidup kami sesuai rencana-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami sekalian dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, tema khotbah saya pada hari ini adalah menjadikan hidup kita berbahagia, damai dan sejahtera sebagai orang yang beriman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan manusia dasarnya mempunyai orientasi yang sama, yaitu cenderung menginginkan untuk mendapatkan segala sesuatu dari dunia ini agar dia bisa hidup berbahagia dan damai sejahtera. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang namanya kita mendapatkan segala sesuatu sebanyak apapun yang dari dunia ini pasti tidak berbahagia dan tidak sejahtera. Karena semuanya akan lenyap, semuanya akan hilang. Apalagi kita mencarinya dengan rasa khawatir dan pasti mendapatkannya juga dengan penuh rasa khawatir. Misalnya kita dengan khawatir tidak punya uang, mencari uang. Setelah kita punya uang, kemudian uang itu takut hilang, takut habis, dan takut kekurangan. Jadi khawatir polanya terus selalu dalam hal kekhawatiran Bapak Ibu. Saudara, belum tentu tidak demikian sebagai orang beriman. Kita tidak sama dengan orang-orang duniawi yang tidak mengenal Allah dalam hal untuk yang apa kita cari. Sebab saudaraku, di sini sangat bertolak belakang sekali dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita perlu tahu agar kita hidup berbahagia, sejahtera, dan damai sejahtera adalah pertama kita harus mencari Tuhan. Mencari kehendak Allah. Firman Tuhan di Matius 6 ayat 31-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, hidup kita tidak boleh dihabiskan hanya untuk dipusingkan dengan nilai-nilai kekhawatiran soal sandang, papan, dan pangan. Sebab sudah ada dalam jaminan Tuhan itu semuanya. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bila kita percaya bahwa apa yang kita cari, Tuhan mengerti, Tuhan tahu, dan Tuhan sudah mencukupkan setiap kita, kita tidak boleh seperti orang-orang duniawi. Ya, jadi waktu kita tidak bisa habis hanya mencari nilai kekhawatiran Bapak Ibu. Kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Makanya dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah bicara apa? Bicara kehendak Allah. Bicara perintah Allah, bicara kesukaan Allah, bicara dengan apa yang kita boleh hidup sebagai orang beriman, melakukan kehendak Tuhan, dan Tuhan ini adalah yang patut kita muliakan. Banyak sekali orang Kristen Bapak Ibu hidupnya tidak demikian keadaannya. Sehingga seperti tutup lubang gali lubang Bapak Ibu. Sehingga waktunya habis. Sehingga dia tidak mengenal Allahnya yang maha kasih, Allahnya yang maha dekat, Allah yang maha kuasa. Dan pada akhirnya hidup dalam penyimpangan Bapak Ibu. Apa akibatnya pada akhirnya? Itu yang perlu justru kita khawatirkan Bapak Ibu. Jikalau kita tidak dekat dengan Tuhan, tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada sukacita, dan tidak ada damai sejahtera. Tetapi sebaliknya, jika kita dekat dengan Tuhan Bapak Ibu,
kita pasti tenang, pasti damai, dan pasti sejahtera. Makanya hidup kita ini dengan waktu-waktu yang ada, ya kan, kita selalu mencari kehendak Allah akan nilai hidup kita. Dan apa yang kita hadapi, kita mengerti bahwa itu dari Tuhan atau bukan, supaya kita memahami. Di Amsal 28 ayat 6 dikatakan, lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Nah, saudaraku, saya banyak menjumpai orang Kristen, Bapak Ibu, dia udah kaya raya, tetapi hidupnya, saudaraku, tidak bahagia. Hidupnya tidak damai sejahtera, malah dalam ketakutan-ketakutan, dalam kegelisahan, dan bahkan menderita insomnia. Nah, kalau demikian, Bapak Ibu, siapa yang dipersalahkan? Apakah Tuhan? Tidak demikian adanya. Yang dipersalahkan adalah diri sendiri sebab tidak dekat dengan Tuhan. Dia tidak mengerti akan kehendak Tuhan dan bahkan tidak mau melakukan perintah Tuhan. Sehingga akhirnya saudaraku hidupnya dalam ketakutan, kekhawatiran, tidak dalam kebahagiaan. Yang rugi adalah diri sendiri. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu, kondisi hidupnya gelisah. Kalau orang beriman seperti itu hidupnya, Bapak Ibu, di mana Tuhanmu? Di mana andalanmu? Di mana yang kita percaya Tuhan Yesus setia? Pasti semuanya saudaraku lenyap dalam hal keimanan kita. Sebagai orang beriman tidak boleh seperti itu. Kita harus terus mencari kehendak Allah dengan kebenarannya. Sehingga kita hidup dalam kehendak Tuhan dan seluruh kebenarannya, dan tidak bisa menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Dengan demikian yang kita peroleh adalah damai sejahtera, kebahagiaan, dan sukacita. Ada amin, Bapak Ibu. Kita lihat di Mazmur 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya, saudaraku, orang yang dekat dengan Tuhan itu hatinya tenang, karena dia percaya akan keselamatannya, sudah dalam jaminan Tuhan. Perlindungan adalah Tuhan yang kuat, yang berkuasa, yang luar biasa, dan kondisinya hidupnya tidak akan goyah dalam menghadapi apapun juga. Jadi di sini pertanyaan kita selanjutnya adalah, seberapa kita dekat dengan Tuhan? Seberapa kita berharap kepada Tuhan? Seberapa kita mencari tahu dengan kehendak Tuhan terhadap diri kita dalam menghadapi masalah? Ya kan, saudaraku, banyak orang Kristen kelimpungan pada saat menghadapi masalah dengan bertanya, Tuhan maunya apa? Ya kan, Tuhan kenapa membuat saya begini? Enggak bisa, Bapak. Itu pertanyaan-pertanyaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, tidak demikian pertanyaan tersebut. Kita percaya di balik masalah persoalan kita ada nilai keinginan kehendak Tuhan, ada nilai proses yang kita pahami, dan kita tetap setia bahwa Tuhan pun adalah Tuhan yang setia. Dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga kita menjadi kuat, tetap tenang, tetap damai sejahtera, dan tetap berbahagia. Ada amin, Bapak Ibu. Kita lihat lagi Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kita kalau mencari Tuhan, kita tahu, Bapak Ibu, rancangan Tuhan terhadap kita. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh damai dan sejahtera. Ada amin? Makanya itulah gunanya kita mencari Tuhan. Dianjurkan, carilah lebih dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya. Semua akan ditambahkan kepadamu. Ada amin, saudaraku? Jadi, saudaraku, hilangkan rasa kekhawatiranmu, ya kan? Dan percayalah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, yang selalu dekat dengan kita, yang selalu segera menolong bagi nilai kebutuhan kita, dan selalu setia dengan kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan pasti menolong. Pencobaan-pencobaan yang datang tidak melebihi kekuatanmu. Amin. Itulah gunanya kita punya hidup, waktu-waktu kita berjalan, saudaraku, hanya untuk mencari kehendak Allah dan kebenarannya, sehingga kita boleh hidup dalam kehendaknya,
dan hidup dalam kebenarannya dan tidak menjadi hal yang disesatkan dan yang menyesatkan. Ada amin, saudaraku? Jadi yang pertama, carilah kehendak Allah. Sehingga kita boleh bahagia, boleh sejahtera, dan boleh damai dan sukacita. Yang kedua, saudaraku, memikirkan kehendak Allah. Ya kan, Kolose 3 ayat 1-4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Yang kedua, memikirkan kehendak Allah. Memikirkan perkara-perkara yang di atas. Saudaraku, kita sesungguhnya sudah mati. Manusia lama kita sudah mati. Kita tidak perlu lagi memikirkan hal-hal yang di bumi, yang menakutkan, yang mengkhawatirkan. Tetapi kita memikirkan apa kehendak Tuhan. Memikirkan apa rancangan Tuhan. Memikirkan perkara-perkara yang di atas dalam setiap hidup kita. Karena kita adalah manusia surgawi, Bapak Ibu. Kita bukan manusia duniawi lagi. Ini cara berpikirnya berbeda dengan orang-orang yang duniawi, sudah barang tentu. Ya kan, kalau kita memikirkan kehendak Allah, memikirkan perkara yang di atas, percayalah bahwa Tuhan ini selalu beserta dengan kita, dan kita selalu dalam perintah Tuhan dan selalu setia dengan kehendak Tuhan. Sehingga dalam hal ini, Bapak Ibu, Kristus adalah hidup kita, menyatakan diri kelak pada saatnya, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Puji Tuhan. Saudaraku, jadi jangan memikirkan hal-hal yang duniawi, Bapak Ibu. Kalau pikiranmu dicondongkan kepada nilai perkara-perkara duniawi, Anda akan lemah. Anda akan kalah, Anda akan kecewa. Karena itu adalah memenuhi hasrat kedagingan. Memenuhi hasrat hawa nafsu. Kita tidak demikian. Kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Bukan perkara-perkara yang di bumi. Jadi jangan sampai hasrat kedaginganmu engkau pikirkan. Tapi hasrat dari Tuhanlah itu yang kau pikirkan. Apa maunya Tuhan, apa kehendak Tuhan, apa kesukaan Tuhan. Dengan demikian, pastinya hidup kita berbahagia, damai dan sejahtera. Yang untuk setiap dalam kehidupan kita seumur hidup kita. Kita lihat saudaraku dalam Matius pasal 16 ayat 21-23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lihat, saudaraku, meleset saja pikiran kita dari pikiran Allah, saudaraku, seperti Rasul Petrus, yang mana tidak lagi memikirkan rencana Tuhan, kehendak Tuhan, tetapi memikirkan kehendak dirinya. Sehingga pada akhirnya, saudaraku, dikatakan oleh Yesus, Enyalah iblis, kau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ingat baik, iblis ingin melesetkan pikiran kita untuk tidak memikirkan kehendak Allah. Sehingga kita tidak percaya akan rencana Tuhan, akan kehendak Tuhan. Dan kita tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Hati-hati dengan pikiranmu, saudaraku. Jangan sampai dipengaruhi oleh pikiran iblis yang bertentangan dengan pikiran Tuhan. Dan akhirnya kita menjadi kaki tangan iblis yang selalu bertentangan dengan pikiran Tuhan. Nah, akhirnya kita celaka, Bapak Ibu. Makanya kita perlu memahami dan perlu menyadari bahwa alam pikiran kita juga dikehendaki oleh si jahat, agar kita dipengaruhinya, agar kita gagal mengaku Yesus sebagai Mesias. Orang-orang yang tidak mengaku Yesus sebagai Mesias, pengaruhnya dipengaruhi oleh nilai iblis, Bapak Ibu. Hati-hati ya, Bapak Ibu. Bahkan banyak orang Kristen yang kondisinya sudah tidak lagi mengaku Yesus sebagai Mesias. Dia ke dukun, dia ke peramal, dia ke paranormal, dia percaya hongsi dan tetek bengeng. Itu tidak bisa. Itu pikiran-pikiran dari nilai si jahat, dari pikiran nilai duniawi. Makanya di sini pikiran kita adalah pikiran kehendak Tuhan. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara surgawi, sehingga kita hidup menjadi manusia surgawi. Kita hidup menjadi manusia yang dalam kehendak Tuhan, dan bukan dalam kehendak duniawi, dan bukan dalam kehendak pribadi diri kita sendiri.
Terkutuklah orang mengandalkan manusia, mengandalkan diri sendiri dan hati jauh daripada Tuhan. Sekarang kita koreksi dalam pikiran kita. Anda sedang memikirkan apa? Apakah memikirkan untuk menyalurkan hawa nafsumu? Untuk menyalurkan kedaginganmu? Untuk menyalurkan kepuasanmu yang tidak pernah ada cukupnya? Hati-hati Bapak Ibu. Pastinya Anda tidak pernah memperoleh berbahagia. Anda tidak memperoleh nilai damai sejahtera yang ada adalah ketakutan-ketakutan. Sebab pikiranmu sudah dikuasai oleh si jahat. Makanya untuk hal seperti itu jangan sampai terjadi dalam diri kita. Mulai saat ini pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah kehendak Allah terhadap diri kita. Tuhan maunya apa? Tuhan berkeinginan apa terhadap diri kita? Ya, jadi ada perbedaan saudara, orang yang mengenal Tuhan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, sudah barang tentu. Jangan sampai pikiranmu ngaco dan kacau Bapak Ibu, sehingga pikiranmu merusak dirimu sendiri, dan akibat yang akan kau terima adalah tidak ringan. Penting untuk kita menyadari akan demikian, saudaraku, sehingga kita hidup tidak dalam ketakutan, tapi dalam ketenangan, dalam damai sejahtera, dalam keberadaan kehendak Tuhan, saudaraku, dalam keadaan kebahagiaan. Makanya perlu hati-hati dalam hal ini. Makanya di 1 Korintus pasal 2 ayat 16, kami memiliki pikiran Kristus. Paulus sudah mencapai pikiran Kristus. Makanya kondisi seberat apapun yang dia alami, dia tidak goyah. Dia tidak sungut-sungut, dia tidak kecewa dengan Tuhan, tetapi dia mantap sedang memikirkan apa kehendak Tuhan. Makanya di sini saudaraku, kita harus memikirkan kehendak Tuhan, kita harus sepikiran dengan Tuhan sebagai orang beriman, supaya kita tidak terpisah daripada Tuhan. Amin saudaraku, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, maka kondisi-kondisi hidup kita Bapak Ibu adalah sesuai kehendak Tuhan. Sehingga saudaraku, bergelutnya dalam hidup kita dengan sisa umur kita adalah memikirkan rencana Tuhan, memikirkan kesukaan Tuhan. Jangan sampai memikirkan kesukaan dirimu, alias kedaginganmu, alias hawa nafsumu. Itu akan menjadi bumerang, sebab Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Amin saudaraku. Jadi hati-hati. Mulai saat ini jagalah pikiranmu, jangan sampai dimanfaatkan oleh iblis yang untuk menggagalkan engkau percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Hati-hati ya Bapak Ibu. Iblis juga ingin mempengaruhi pikiranmu. Tetapkanlah pikiranmu tetap harus dipengaruhi oleh kehendak Roh Kudus, yaitu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah juru selamat, sehingga kita hidup dalam ketenangan, dalam damai dan sejahtera Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Yang ketiga saudaraku, merenungkan kehendak Allah. Merenungkan kehendak Allah. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan.
kuatkan hatimu dan renungkanlah firman Tuhan sehingga engkau akan menjadi berhasil. Amin, saudaraku. Sehingga seluruh kondisi kita pasti paradoks dengan orang-orang duniawi, pasti berbeda. Jangan sampai tingkat perenungan kita liar dan sehingga pada akhirnya kita menyimpang dari kehendak Tuhan, sehingga kita berkhianat dari nilai-nilai kebenaran Tuhan. Jangan kita seperti itu. Kalau kita tetap ingin bahagia, kalau kita ingin sukacita dan damai sejahtera. Amin, saudaraku. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Itulah nilai tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang beriman, sebagai orang bertuhan. Karena kita punya Tuhan adalah firman yang berkuasa, yang luar biasa. Firman Tuhan itu tajam seperti pedang bermata dua. Ada amin, Bapak Ibu. Hati-hati dengan tingkat perenunganmu. Jangan perenungan macam-macam, Bapak Ibu. Nanti ketempelan si jahat, sehingga akhirnya Bapak Ibu menjadi hidup kacau. Yang keempat, mengenal kehendak Allah. Roma 12 ayat 2-3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudaraku, yang keempat, saudaraku, dikatakan bahwa mengenal kehendak Allah. Seberapa penting mengenal kehendak Allah? Sangat penting, Bapak Ibu. Kalau engkau tidak mengenal kehendak Allah, sehingga pada akhirnya engkau bercampur. Sebab iblis itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Nanti kehendak iblis kau bilang kehendak Allah. Kau jadi kacau hidupmu. Dan akhirnya, saudaraku, hidupmu menjadi tidak tenang, menjadi tidak damai, menjadi tidak sejahtera. Sebab kita tidak bisa membedakan kehendak Allah mana kehendak iblis. Wah, ini banyak terjadi, saudaraku, di banyak orang Kristen. Malah yang dia taati, yang dia turuti kehendak iblis, bukan kehendak Allah. Kan jadi kacau, Bapak Ibu, dalam hal ini. Yang banyak sekali saya jumpai orang Kristen semacam ini, Bapak Ibu. Sehingga pada akhirnya dia memakan tuayannya, apa yang dia tabur, saudaraku. Sehingga dia menderita, udah begitu menyalahkan Tuhan. Kamu yang salah, menyalahkan Tuhan. Jadi aneh, Bapak Ibu. Makanya yang keempat ini harus kita mengenal kehendak Allah. Kehendak Allah terhadap diri kita itu apa? Sehingga pada akhirnya ada instruksi-instruksi yang kita ingat, instruksi-instruksi yang kita dapat, kita bisa recheck. Ini kehendak Allah atau kehendak setan? Kehendak Allah atau kehendak manusia? Kehendak Allah atau kehendak kedaginganmu? Perlu kita recheck kembali seperti itu. Supaya engkau punya ukuran iman yang jelas. Dikatakan di ayat yang ketiga, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu. Jadi, penguasaan diri kita menurut iman. Sehingga pada akhirnya kita tidak bisa tertarik dengan hal-hal yang membuat kita terkecoh. Kita tidak bisa tertarik membuat hal kepada nilai keduniawian yang menggiurkan. Tidak tertarik, Bapak Ibu. Karena ukuran iman kita sudah jelas. Jadi kita punya kehendak, kita punya tindakan, itu ada ukuran iman yang jelas. Yang kita kenakan. Yang dikenakan oleh kehendak Tuhan, oleh keinginan Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi hidup kita, yang sederhana saya katakan, terkontrol oleh kehendak Tuhan. Dan tidak bisa lagi dikontrol oleh nilai keduniawian. Ini penting kita camkan baik-baik sebagai orang yang beriman. Jangan sampai Bapak Ibu kondisinya salah menerjemahkan instruksi dan melakukan nilai instruksi. Kehendak setan dilakukan, kehendak Tuhan malah tidak dilakukan. Contoh yang paling mudah, hidup dalam kekudusan. Berapa banyak orang Kristen hidup dalam kenajisan? Sekarang saya mau tanya, dalam kenajisan itu kehendak siapa? Kehendak iblis apa kehendak Tuhan? Iya kan? Kehendak Tuhan begini, kehendak Tuhan begini, kuduslah kamu karena aku kudus. Nah, ini sekarang seringkali saudaraku tidak lagi benar-benar diseriuskan banyak orang Kristen, Bapak Ibu. Kan jadi gawat, Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengenal kehendak Allah, bahkan sebaliknya yang kita kenal kehendak si jahat, kan jadi kacau, Bapak Ibu. Apalagi kita menjadi pendurut-pendurut si jahat, yang menjadi hamba si jahat. Wah, jadi kacau. Mana ada ketenangan dalam hidupmu, mana ada damai sejahtera, mana ada kebahagiaan. Makanya penting sekali untuk kita mengenal kehendak Allah.
Di dalam kita melakukan kehendak Allah, pastinya kita penuh damai dan sejahtera. Pastinya kita penuh kebahagiaan. Amin, saudaraku. Penting untuk kita menyadari dalam ini dan kita harus serius mengenal kehendak Allah. Sekarang berapa lama kita menjadi orang Kristen sudah? Ya kan, saudaraku? Sehingga banyak orang Kristen sekian puluh tahun menjadi orang Kristen, tetapi nyatanya hidupnya melakukan kehendak setan, kehendak keduniawian, kehendak hawa nafsu. Jadi kacau Bapak Ibu, sehingga pada akhirnya saudaraku menjadi nilai kebebalan. Di 1 Yohanes 2 ayat 15-17, janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Amin, saudaraku. Kita harus memahami kehendak Allah. Dengan demikian kita tidak lenyap, seiringan dunia ini akan lenyap. Kita akan hidup kekal selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Ada amin, saudaraku. Kemudian kita lihat yang kelima, yang terakhir. Mengetahui kehendak Allah. Mengetahui kehendak Allah. Kisah Rasul pasal 4 ayat 9-13. Jika kami sekarang harus diperiksa karena sesuatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada semanusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terbelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Mengetahui kehendak Allah. Siapa Yesus yang sebenarnya? Ini sudah dinyatakan oleh Simon Petrus melalui firman Allah ini, bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang manusia boleh diselamatkan kecuali dalam nama Yesus Kristus. Kita harus ketahui akan hal ini. Demikian Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mengatakan khotbah saya mengada-ada. Masa sih Pak orang Kristen banyak tidak mengetahui Yesus sebagai juru selamat? Banyak sekali. Bagaimana Bapak tahu? Itu orang Kristen yang kedukun, orang Kristen pegang jimat-jimat, pegang opo-opo. Itu orang Kristen yang tidak mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat mereka. Yesus yang melindungi mereka, Yesus yang mengkondisi membela mereka, Yesus yang telah berkorban bagi mereka. Ya kan, banyak sekali. Kalau kita tidak mengetahui kehendak Allah, siapa Yesus yang sebenarnya, celakalah kita, binasalah kita Bapak Ibu. Makanya penting di sini sebagai orang Kristen, kita harus mengetahui kehendak Allah. Iya kan? Sehingga kita tidak bisa ditipu oleh iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Penting sekali mengetahui kehendak Allah. Bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalam nama tersebut manusia beroleh keselamatan. Ada amin Bapak Ibu? Kita bersaksinya demikian seharusnya Bapak Ibu. Karena kita adalah Injil yang terbuka, surat yang terbuka bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Ya, kalau kita tidak mengetahui hal ini, Bapak Ibu, kita adalah orang bebal. Makanya di sini bagi orang Kristen yang suka kedukun, bertobat Bapak Ibu. Hanya Yesus